Selamat datang di channel Guru Kelas. Kali ini kita masih membahas bab 2 sistem koordinasi reproduksi dan homeostatis manusia. Pelajaran IPA kelas 9 kurikulum merdeka. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi ya pada laki-laki. Jadi sistem reproduksi manusia itu ada dua pembahasan, sistem reproduksi laki-laki dan sistem reproduksi wanita. Yang kita kali ini kita akan bahas ini, yang sistem reproduksi laki-laki. Oke, sistem reproduksi laki-laki. Sel kelamin atau gamet jantan itu adalah sperma. Nah, sperma adalah sel kelamin berukuran mikroskopis ya, tidak bisa dilihat langsung oleh mata. Kita harus menggunakan alat dengan mikroskop seperti kecebong yang terbentuk di dua testis. Di dalam testis terdapat saluran tubulus seminiferus. Jutaan sperma terbentuk di tabung ini setiap hari setelah pubertas dan akan terus diproduksi sepanjang laki-laki hidup. Jumlah sperma yang diproduksi bagaimanapun akan berkurang seiring bertambahnya usia. Jadi sperma ini ya terjadi pembentukannya itu di testis di saluran tubulus seminiferus. Sperma akan bergerak menggunakan ekornya ke saluran melingkar di bagian atas setiap testis. Disinilah di epididymis sperma akan mengalami pematangan dan disimpan beberapa minggu. Struktur organ reproduksi laki-laki. Di sini yang pertama ada kantung kemih. Ini tempat penyimpanan urin sementara sebelum dibuang. Kemudian adalah saluran vas deferens ya. Ini saluran di mana posisi testis ini menghasilkan sperma di tubulus seminiferus, kemudian disimpan nanti di sini ya, di vesica seminalis pertama ya. Kemudian adalah uretra, ini adalah saluran urin atau dari kantung kemih yang nantinya juga bisa mengekspresikan sperma berbarengan ya. Di sini salurannya satu. Kemudian ada penis, ini adalah alat kopulasi. Ini adalah skrotum. Skrotum ini adalah kantung skrotum ya, ini di sini. Kemudian ada testis, tempat pembentukan sperma. Kemudian ada epididymis, ini adalah tempat penyimpanan sperma sementara hingga matang. Kemudian ada kelenjar prostat, nantinya menghasilkan cairan yang membantu jalannya sperma. Kemudian juga ini adalah vesica seminalis. Fungsi organ reproduksi laki-laki. Yang pertama, testis ini berfungsi sebagai penghasil sperma dan hormon kelamin yang pembentukannya terjadi di dalam tubulus seminiferus. Di antara tubulus seminiferus terdapat sel Leydig ya, penghasil hormon testosteron dan hormon androgen. Yang kedua adalah epididymis, adalah saluran dalam skrotum dan keluar dari dua testis. Di sini sel sperma disimpan sementara hingga matang. Kemudian adalah saluran vas deferens. Nah, saluran ini tempat bergeraknya sperma dari epididymis ke kantung semen atau vesica seminalis. Kemudian di sini uretra, saluran di dalam penis berfungsi sebagai ekskresi urin dari kandung kemih. Kemudian adalah vesica seminalis atau kantung mani, menghasilkan cairan kental kekuning-kuningan bersifat basah, mengandung mukus, enzim koagulasi, asam askorbat, prostaglandin dan gula fruktosa, yaitu sebagai sumber energi dari sperma. Kemudian ada kelenjar prostat, penghasil getah kelamin bersifat encer, mengandung enzim antikoagulan, penyuplai nutrisi dan berasa agak asam. Yang keenam adalah kelenjar bulboretralis atau kelenjar cover, yaitu kecil, jumlahnya sepasang. Hasil sekresinya itu cairan bening, menetralkan urin asam pada uretra, membawa sejumlah sperma bebas sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh. Penis merupakan alat senggama atau kopulasi, sarana mengalihkan cairan sperma ke alat reproduksi wanita. 8 adalah skrotum. Karena temperatur tubuh ya, atau oleh karena temperatur tubuh yang terlalu tinggi tidak sesuai dengan perkembangan sperma, skrotum ini berisi testis yang berada di luar tubuh. Jadi jika di dalam tubuh itu tidak dapat bisa pembentukan sperma. Kenapa? Karena suhu tubuh kita terlalu tinggi, makanya berpisah atau ada tonjolan keluar, kantung keluarnya. Oke, ini proses di mana sperma itu keluar ya, atau kopulasi, sarana mengalihkan sperma ke alat organ reproduksi wanita. Yang pertama itu penis membesar atau terangsang, kemudian sperma dikeluarkan dari
epididemis ke penis melalui saluran vas deferens dan uretra. Sperma melewati kelenjar prostat, vesicula seminalis, dan kelenjar Cooper yang semuanya menambahkan cairan ke dalam sperma. Kemudian sperma keluar dari tubuh. Inilah prosesnya, keluar spermanya itu keluar dari tubuh, berpindah ke alat reproduksi wanita. Kemudian ada spermatogenesis. Proses pembentukan sperma ini dinamakan dengan spermatogenesis, berada pada tubulus seminiferus di dalam testis. Di dalamnya terdapat dinding yang terlapisi oleh sel germinal disebut spermatogonium, atau jamak banyaknya itu disebut dengan spermatogonia. Setelah mengalami pematangan, spermatogonium memperbanyak diri, yaitu mitosis, ya, dengan cara pembelahan secara mitosis, sedangkan sebagian spermatogonium yang lainnya melakukan spermatogenesis. Proses spermatogenesis atau pembentukan sperma. Pada fase awal spermatogenesis, spermatogonium bersifat diploid atau 2N atau mengandung 23 pasang kromosom. Jadi ini fase pertama, ya. Nah, ini adalah testis, ya. Di dalamnya ini adalah tubulus seminiferus, tempat pembentukan sperma. Kedua, spermatogonium akan berubah menjadi spermatosit primer atau 2N secara mitosis. Yang ketiga berikutnya, spermatosit primer membelah menjadi spermatosit sekunder, biasa dinamakan meiosis 1, ya. Kemudian jumlah spermatosit sekunder ada 2, sama besar dan bersifat haploid, ya. Nah, ini haploid sifatnya, yaitu 23 kromosom. Kalau tadi adalah diploid, yaitu 23 pasang. Nah, sekarang itu berjumlah haploid yang ini. Nah, kromosomnya adalah cuma 23, ini 23, ini 23, ya. Kemudian melalui fase meiosis 2, spermatosit sekunder membelah diri menjadi 4 spermatid yang sama bentuk dan ukurannya. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 spermatid yang sama bentuk dan ukurannya. Selanjutnya spermatid berkembang menjadi sperma matang yang bersifat haploid. Jadi haploid, ya. Ini N, bukan berpasangan. Kemudian yang kelima, setelah matang sperma menuju saluran epididemis. Proses ini terjadi kurang lebih 17 hari. Energi yang digunakan proses spermatogenesis berasal dari sel-sel Sertoli. Oke. Jadi ini adalah sperma yang matang, ya. Yang nantinya ini akan disalurkan, ya, menuju saluran epididemis untuk pematangannya. Spermatozoa. Oke. Jadi sperma ini terdiri dari kepala, leher, bagian tengah, dan ekor. Kepala sperma terlindungi akrosom, yaitu bersifat haploid yang mengandung enzim hyaluronidase dan proteinase yang berfungsi saat penembusan lapisan sel telur. Pada tengahnya terdapat mitokondria kecil yang berfungsi menyediakan energi untuk menggerakkan ekor sperma. Nah, jadi ini adalah akrosom. Kemudian terdapat nukleus pada bagian kepala. Kemudian ini adalah bagian leher. Kemudian di bagian tengah terdapat mitokondria, ya. Ini untuk menyediakan energi untuk menggerakkan ekor si sperma ini. Kemudian si ekor dan kemudian badan-badan sperma ini dilapisi dengan membran plasma. Oke. Itulah pembahasan mengenai sistem reproduksi laki-laki. Kita akan bahas tentang sistem reproduksi pada wanita di video selanjutnya. Terima kasih.